hasil yang terbaik bagi kita. Orang yang sabar besar pengertiannya. Pengertiannya bahwa orang yang sabar itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yusuf itu sabar. Dia sudah memiliki suatu mimpi yang indah, bahwa suatu waktu nanti ada keberhasilan yang akan diraihnya. Tetapi ternyata dia mengalami proses kehidupan. Dalam perjalanan kehidupannya, ya pertama dijual oleh saudara-saudaranya, masuk di dalam sumur, kemudian dijual. Setelah dijual dijadikan budak di Mesir, sampai di Mesir juga dipenjara. Sudah kita dengarkan minggu semalam, saudara. Kalau kita pikir-pikir, adakah harapan baginya untuk bisa meraih mimpi-mimpinya yang indah itu? Secara manusia kita akan berpikir, tak mungkin. Karena waktu kehidupannya habis di dalam penjara. Tetapi karena rencana Tuhan itu harus terjadi baginya, janji Tuhan yang sudah diberitakan kepadanya sebelum-sebelumnya, sejak kecilnya, apakah Tuhan membatalkannya? Tidak. Asal kita sabar untuk menjalani proses kehidupan yang Tuhan telah tetapkan, percayalah, kita akan meraih keberhasilan. Ayub juga, kita sudah dengar bagaimana proses perjalanan hidupnya. Terkadang kita berpikir, apakah Ayub itu tidak salah, tetap mempertahankan kesalehannya, tetap mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan, kejujurannya. Toh dia mengalami sesuatu yang namanya musibah, yang menderita sakit penyakit, segala harta yang sudah diusahakannya, yang sudah didapatnya, yang sudah diraihnya selama hidupnya ludes tiba-tiba. Lalu apa yang dilakukan Ayub? Apakah dia bersungut-sungut? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Apakah dia menyalahkan, mengkambing hitamkan siapa-siapa karena keadaan yang seperti itu? Tidak. Dia menjalani proses kehidupan yang sedang terjadi baginya. Dia sabar. Lalu apa yang kita baca? Kisah selanjutnya, bahwa Tuhan mengembalikan kepadanya 2 kali lipat dari apa yang telah ludes, dari apa yang telah tidak ada itu. Karena cara Tuhan berbeda dengan cara manusia itu, maka dikatakan di dalam Amsal pasal 5 pasal 3 ayat 5 dikatakan, jangan mengandalkan pengertian, bersandarlah kepada Tuhan. Ya, coba dibaca saudara. Amsal pasal 3 ayat 5, tolong dibaca. Amsal pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri selalu gegabah, selalu terburu-buru, selalu mengambil keputusan yang salah sesuai dengan pikirannya sendiri. Padahal bukan seperti itu yang telah Tuhan rancang. Rancangan manusia berbeda dengan rancangan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan itulah yang perlu kita ikuti. Memang sakit prosesnya, memang seperti kehidupan Ayub, sama seperti kehidupan Abraham, sama seperti kehidupan siapa tadi, Yusuf. Ada proses perjalanan kehidupan. Memang saat kita di proses itu, saat kita memasuki ujian-ujian itu, sakit. Tetapi saudara yang kekasih, sabar. Hanya dengan kesabaran kita bisa meraih apa yang telah dijanjikan Tuhan. Katakan amin. Amin. Hanya dengan kesabaran. Bersabarlah saudara dalam menjalani kehidupan kita, apalagi di masa-masa pandemi ini, COVID-19. Ya, banyak yang mengeluh. Bersabarlah. Ya, mungkin ada yang mengalami pengangguran karena dibatasi pekerjaan oleh para perusahaan, mungkin ya, ada yang kemandekan ekonomi, ya, namanya mandek itu saudara yang kasih, tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sabar, indah pada waktunya.
Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu adalah sekilas renungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan minggu kemarin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada kita firman Tuhan mengenai orang yang mudah terlena. Minggu yang lalu, orang yang sabar besar pengertiannya. Sekarang saudara, orang yang mudah terlena. Kadang-kadang saudaraku yang kasih, kalau kita berbicara mengenai terlena, itu adalah mudah berubah pikiran, ya. Bisa lupa akan kehidupannya yang sebenarnya. Sebagai anak-anak Tuhan, bisa tiba-tiba lupa dia sebagai anak-anak Tuhan. Dia lupa bahwa dia adalah orang yang sedang berjalan di jalan kebenaran dan mengambil jalan yang salah. Karena terlena. Apa maksudnya terlena? Tergoda, terpesona oleh suatu panorama yang ada di sekitarnya, sehingga dia lupa tugasnya, lupa panggilannya, lupa kehendak Tuhan yang sedang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Saudara yang kasih, mari kita baca di dalam kisah Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 6 sampai 23. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-23. Saya membacakan kepada kita, dengarkan baik-baik. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnas Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaz. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat.
lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini adalah mengisahkan tentang orang Israel di angkatan kemudian setelah Yosua. Setelah Yosua mati, saudara, ya, maka ada angkatan tua-tua, ya. Dan angkatan tua-tua itu, saudara, ya, masih tetap mempertahankan iman percaya kepada Tuhan, tidak menyembah berhala-berhala. Lalu angkatan kemudian generasi selanjutnya yang tidak mengenal tentang Tuhan dan tidak mengenal bagaimana perbuatan mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan di antara orang Israel ketika melepaskan orang Israel yang dari tangan Firaun yang di Mesir dan menuntun mereka ke tanah Kanaan. Mereka tidak tahu bagaimana mujizat-mujizat yang pernah mereka alami. Ketika mereka melintasi padang gurun, ada tiang awan yang menutupi kepala mereka ketika mereka menghadapi panas terik, dan ada tiang api yang memberikan kepada mereka sesuatu pemanasan ketika menghadapi sesuatu yang masa-masa yang dingin. Banyak mujizat-mujizat ketika mereka memerlukan kebutuhan, ingin makan daging, Tuhan turunkan ya burung puyuh. Bahkan Tuhan berikan roti kepada mereka, mana dari sorga. Luar biasa. Banyak mujizat-mujizat yang dialami oleh nenek moyang mereka. Tetapi sekarang generasi yang selanjutnya tidak mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Bagaimana kisah perintisan perjalanan hidup mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, sehingga mereka mudah saja terlena, mudah saja tergoda, mudah saja tergiur sesuatu panorama. Mereka terpesona panorama-panorama yang ada di lingkungan mereka. Kita dengar tadi, penyembahan mereka berubah. Mereka menjadi menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung Asitoret. Ya. Mereka melupakan Tuhan yang patut untuk dipuji dan disembah, dan memberikan penyembahan kepada Tuhan yang tidak patut untuk dipuji dan disembah. Disinilah terjadinya suatu murka Tuhan. Murka Tuhan apa yang kita dengarkan terjadi di sini? Tuhan biarkan mereka mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Tuhan membiarkan para penyiksa, penindas di antara mereka. Mengapa? Karena mereka sendiri yang telah membangkitkan murka Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah sesuatu pengajaran bagi kita. Ini adalah gambaran orang yang mudah terlena pada sesuatu hal yang tidak berarti, terlena pada sesuatu hal yang tidak berguna. Saudara yang kekasih, kalau kita bertanya kepada para polisi-polisi yang mengawasi lalu lintas, saudara, ya, di mana pada umumnya orang-orang sering tergelincir dan jatuh adalah ketika mereka memasuki jalan yang mulus, ya, jalan tol. Kebanyakan mengalami suatu kecelakaan. Banyakan orang, saudaraku yang kasih, ketika mengalami menjalani jalan yang berbatu-batu, pasti hati-hati. Ya. Tapi kalau ketika mereka melewati jalan yang berbatu-batu, maka
masuklah ke jalan yang beraspal. Disitulah orang lupa diri, ya, tancap gas. Terkadang di situ saudara terperosok, menabrak tembok, tabrakan satu dengan yang lain karena lupa kendali. Begitulah kehidupan orang Israel waktu itu di generasi-generasi selanjutnya. Itulah maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga terus, ya, dari generasi ke generasi harus kita tetap mengingatkan firman Tuhan, mengingatkan bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh Tuhanlah maka kita mengalami pertolongan. Oleh Tuhanlah maka kita mengalami kesembuhan. Oleh Tuhanlah maka kita mengalami pemulihan. Oleh karena Tuhanlah maka kita mengalami sesuatu kemenangan. Oleh karena Tuhanlah maka kita dapat merasakan damai dan sejahtera. Dan ini harus kita ceritakan terus. Kita ingatkan terus. Itu maka sebagai orang-orang tua juga jangan terlena untuk melihat panorama yang sedang terjadi di sekitar kita. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita, ingatkan keluarga kita untuk mengikut Tuhan, mengikuti jalan kebenaran. Jangan terlena, jangan terbawa arus. Saudara yang kasih, saya yakin, saya dapat memastikan bahwa ikan yang hidup tidak akan terbawa arus kecuali ikan yang mati. Betul saudara? Iya. Jadi kalau kerohanian kita tetap hidup, persekutuan kita kepada Tuhan tetap hidup, ya, pasti kita tidak akan terbawa arus. Orang yang terbawa arus saudara pasti terombang-ambing. Entah di mana dibawa oleh arus itu, sampai kemana, mungkin sampai ke laut sana dan disambut oleh ikan hiu. Habis ceritanya. Itu maka kita ingatkan terus, ya, teman-teman kita juga ingatkan terus. Ada banyak pesona-pesona yang ada di sekitar kita, yang nampaknya indah, yang nampaknya ya seperti menggiurkan. Tetapi saya katakan kepada saudara, yang manis itu belum tentu memberikan kesehatan. Betul? Bisa memberikan penyakit. Yang pahit itu juga belum tentu memberikan penyakit. Bisa juga menjadi obat. Kan betul saudara? Jadi kadang-kadang kita tergoda karena manisnya, ya, manisnya kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sering orang Kristen mengeluh. Sering orang Kristen berkata, apalah artinya mengikut Tuhan kalau hidupku seperti ini. Minggu yang lewat sudah kita dengarkan, sabar, ya. Mungkin kita memang seperti itu. Jangan kita banding-bandingkan dengan orang-orang, ya, yang di luar Tuhan. Mereka tidak diganggu oleh apapun roh-roh yang jahat di dunia ini, karena itulah sahabat mereka. Tetapi karena kita tidak bersahabat dengan kuasa gelapan dunia ini, maka dia ingin terus merongrong kita. Kita tidak bersahabat dengan musuh-musuh Tuhan, maka itulah yang sering mengganggu kita. Tetapi kita harus lawan. Lawanlah iblis, maka dia lari dari padamu. Jadi saudaraku yang kasih, jangan kita tergoda, jangan kita terpesona atas segala perbuatan mereka. Jangan kita pikir, kita buatlah Tuhan kita seperti Tuhan mereka. Kenapa bisa berubah penyembahan orang Israel dari penyembahan kepada Tuhan yang benar dan menyembah kepada Tuhan yang tidak benar, pada berhala, pada patung-patung? Kenapa? Inilah karena terlalu yang dikatakan toleransi. Kita memang perlu bertoleransi, tetapi masalah kepercayaan jangan ikut-ikut bertoleransi. Secara sosial perlu kita bertoleransi. Membantu yang susah kalau kita mampu, itu disebut toleransi, bermasyarakat, kegiatan sosial. Tetapi kalau kepercayaan kita tuh, kalau mereka seperti ini, mereka lebih banyak seperti ini, ya kita bertoleransi lah, kita ikut-ikutan lah.
Inilah yang disebut salah. Disinilah terjebaknya orang-orang Israel. Haleluya. Ada yang mengerti firman Tuhan ini, saudaraku? Amin. Ya. Kita baca, saudara yang kasih, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9 mulai sampai ayat yang ke-18. Pesan terakhir 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Pesan terakhir. Dengarkan saudara, saya membacakannya kepada kita. Ya, teruskan. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 18, pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah dia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa jugalah jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Iya, saudara yang kasih, saya fokus terhadap ayat 10 yang dikatakan di sini. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Siapa aku di sini? Paulus, Rasul Paulus, yang terus bertahan untuk menegakkan kebenaran, memberitakan firman Tuhan, walaupun saudara yang mengalami sesuatu yang penderitaan, penganiayaan, kadang di penjara hanya karena memberitakan firman Tuhan, bukan karena dia melakukan pencurian, bukan karena dia melakukan yang salah. Nah, disinilah ada pengikut-pengikutnya yang termasuk pelayan-pelayan Tuhan juga, yang mungkin ada tangan kanan dan tangan kirinya, ya, di dalam membantu pelayanannya, termasuk Demas. Lalu meninggalkan dia. Kenapa meninggalkan dia? Karena dikatakan di sini tadi, Demas mencintai dunia. Dia tergoda. Apalagi Paulus yang kuandalkan, kenapa juga bisa jadi penjara? Kenapa dia hidupnya susah seperti itu? Mungkin itu aja yang berkecimpung, ya, di dalam pikirannya, sehingga dia tergoda untuk meninggalkan Paulus dan mau terjun ke dunia, meninggalkan pekerjaan Tuhan, meninggalkan tanggung jawabnya. Banyak, saudara. Ya. Apalagi disebut di sini tadi, ada lagi yang namanya Alexander, ini orang dunia. Mungkin si Demas lebih mendengar kata Alexander itu, yang benar-benar menentang pekerjaan Tuhan, menentang firman Tuhan, ajaran firman Tuhan. Lalu masuk akal sama si Demas. Si Demas berpikir, iya, betul ya. Apa gunanya terus mempertahankan kebenaran? Apa gunanya terus melakukan pekerjaan Tuhan? Apa gunanya terus mempertahankan hal seperti ini? Kalau begininya akhirnya si Paulus ini habis waktunya untuk terus ditahan di penjara hanya karena memberitakan firman Tuhan. Lalu dia memilih jalan dunia. Saudara yang kekasih, dunia ini memiliki magnet tersendiri yang bisa membuat kadang-kadang perjalanan orang Kristen berubah arah.
bisa menggoda, bisa membuat orang Kristen yang berrohani sekalipun, guru sekolah minggu, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, bisa berubah pikiran menjadi alat iblis. Bisa iblis peralat untuk menentang pekerjaan Tuhan, sama seperti si Demas ini. Tapi saya katakan kepada saudara, Paulus bukan gagal. Jangan saudara berpikir seperti Demas bahwa Paulus itu gagal. Mungkin secara materi dia gagal, tetapi secara kebenaran, mempertahankan kebenaran, mempertahankan kehendak Tuhan, dia berhasil. Haleluya, dia berhasil. Memang banyak hamba-hamba Tuhan, nampaknya Yesus Kristus gagal. Dia diharapkan oleh orang-orang Yahudi waktu itu sebagai Mesias yang bisa membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Lalu harapan mereka untuk itu sepertinya gagal karena Yesus disalibkan. Sehingga waktu dia disalib, termasuk murid-muridnya, bukan hanya pengikut lagi, termasuk murid-muridnya yang diandalkannya juga, semua meninggalkan dia. Karena apa? Mereka lihat sosok yang ada di atas gantung salib yang digantung itu adalah Yesus Kristus yang awalnya mereka andalkan. Tetapi saudara, itulah cara Tuhan untuk membebaskan manusia dari segala dosa. Haleluya. Yang oleh karena perbuatan Yesus itu mengorbankan hidupnya di atas kayu salib, maka akhirnya setiap bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan berkat-berkat Abraham turun atas semua yang mempercaya kepadanya. Haleluya. Jadi jangan kita pikir bahwa ketika dia memikul salib itu dia gagal. Tidak. Kesalahan bisa memang berujung kegagalan. Tetapi saya katakan, kegagalan bukan melulu karena kesalahan. Benar saudara? Iya. Kesalahan bisa berujung kegagalan. Tetapi kegagalan bukan selalu karena kesalahan. Ada yang gagal. Seorang petani mungkin menanam tanamannya dengan benih yang baik, memupuk dengan baik, membersihkan lahan dengan baik, merawat sampai mengeluarkan buah dengan baik. Apakah itu salah? Tidak. Tiba-tiba saudara ada banjir menerpa, sehingga tanaman-tanamannya itu saudara ludes semua. Apakah itu karena kesalahan? Dia gagal, tidak panen, gagal panen namanya. Lalu siapa itu yang salah? Bukan karena dia salah, tetapi itulah namanya bencana itu. Maka saya katakan tadi, kegagalan bukan karena, tidak melulu karena kesalahan. Memang ada kesalahan yang berujung ke kegagalan. Jadi walaupun kita gagal, nampaknya gagal, teman-teman kita meninggalkan kita, tidak ada sepertinya wah mereka gagal menurut dunia, tetapi saudara yang kasih, biarlah kita menang karena menegakkan kehendak. Amin. Iya, yakinlah saudaraku yang kasih, ada selalu berkat Tuhan di balik kegagalan hari ini, karena dia adalah sutradaranya, dia operatornya yang sedang ada di belakang layar. Film itu kan seperti itu. Nampaknya anak mudanya itu kan gagal selalu. Tetapi kan Tuhan yang sudah menentukan, sutradaranya kan sudah menentukan bahwa dia nanti yang menjadi anak mudanya. Orang-orang percaya itulah. Seperti itulah saudara yang kasih. Tuhan itu menginginkan itu kepada orang percaya. Tuhan menginginkan seperti itu kepada orang percaya, kepada saya, kepada saudara semua, bahwa suatu waktu nanti kita akan dipulihkan. Seperti kata pengkhotbah, bahwa indah pada waktunya.
indah kehidupan saya, indah kehidupan saudara. Kita semua akan mengalami sesuatu kejayaan. Jalanilah proses kehidupan. Jangan mudah terlena. Jangan mudah terlena, jangan mudah tergoda. Pertahankan iman, percaya kepada Tuhan. Teguhkan pengharapan kepada Tuhan. Kuatkan kasih untuk Tuhan. Layani pekerjaan Tuhan. Sesuaikan diri kita dengan kehendak. Percayalah, kita akan diberkati. Tidak ada seorang yang kecewa. Semua kita diberkati, semua kita berkemenang, semua kita mengalami sukacita, damai dan sejahtera seperti yang Tuhan telah janjikan. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita angkat pujian saudaraku yang kasih. Kembali saya undang ke depan pemain musik.